Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lika Ayanda Saputra dengan NPM 2022 110147. Kenalkan nama saya Jabri Junitu dengan NPM 2022 110137. Dengan saya Rizky Aprilia, NPM 2022 110123. Di sini kami akan menjelaskan progres dari SKPL yang bermateri tentang e-Dempo atau Elektronik Data dan Pembayaran Online Samsat Sumatera Selatan. Nah, SKPL ini ditujukan untuk Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Di sini, bagian-bagian yang penting dari SKPL tersebut, yang pertama itu memiliki pendahuluan. Di pendahuluan itu memiliki tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, definisi akronomi dan singkatan, terusnya referensi, dan deskripsi umum dokumen. Yang kedua, ada deskripsi global dari perangkat lunak tersebut. Yang pertama, perspektif produk, fungsi produk, karakteristik produk, pengguna, batas-batasan, asumsi, dan ketergantungan. Dan yang ketiga, ada deskripsi rinci kebutuhan, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak. Yang terakhir ada antarmuka komunikasi. Berikutnya ada deskripsi fungsionalnya, yaitu ada use case diagram, deskripsi proses fungsi per use case, dan ada skenario deskripsi use case, yaitu ada nama use case, diagram aktivitas, diagram sequence, diagram kolaborasi objek. Dan berikutnya ada deskripsi kelas-kelas, yang dimana terdiri dari diagram kelas, ya, deskripsi dominan personalan, deskripsi kelas pengendali, deskripsi kelas entity, dan ada deskripsi kelas boundary. Des- Berikutnya ada deskripsi perilaku sistem, deployment diagram, deskripsi kebutuhan non-fungsional, batasan perancangan, ringkasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan ada juga batasan perancangan. Terus ada ringkasan kebutuhan, dan terakhir kontribusi anggota kelompok lampiran. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan dari SKPL ini yaitu memberikan gambaran umum dari seluruh dokumen SKPL. Pendahuluan SKPL harus berisi bagian yaitu memiliki tujuan lingkup masalah, definisi akronim singkat, referensi, deskripsi umum dokumen. Nah, dokumen ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara rinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem eDempo Sumatera Selatan yang akan digunakan sebagai platform digital layanan publik Provinsi Sumatera Selatan. SKPL ini memberikan panduan teknis untuk pengembangan dan pemangku kepentingan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, lingkup masalahnya itu ada di informasi publik, pengaduan masyarakat, layanan administrasi seperti pengajuan surat dan dokumen. Sistem ini akan diakses oleh masyarakat, admin SK, SKPD, dan petugas yang terkait. Fitur lain yang termasuk adalah notifikasi status permohonan dan pengaduan serta laporan aktivitas pengguna. Berikutnya ada definisi akronomi dan singkatan. eDempo adalah elektronik demikian pelayanan masyarakat online. Dan SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan selanjutnya ada admin. Admin itu petugas yang mengelola dan memverifikasi data serta pengaduan. Dan SKPL ini memiliki referensi dari IEE STD 830 sampai 1993, recommended
Practice for software requirement specification dan panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak program studi teknik informatika dari Universitas Indo Global Mandiri. Deskripsi umum dokumen ini eh, sebagai mengurai kebutuhan perangkat lunak secara lengkap dan rinci, termasuk tujuan sistem, antarmuka pengguna, serta fungsional yang dilakukan untuk mengimplementasikan EDEMPO. Dan memiliki deskripsi global dari perangkat lunak tersebut, yaitu di bagian ini memberikan gambaran untuk mengenai perangkat lunak EDEMPO Sumatera Selatan. Penjelasan ini meliputi perspektif produk fungsi dasar akan disediakan karakteristik pengguna yang dituju, batasan-batasan yang mempengaruhi perangkat lunak, serta asumsi dan ketergantungan terhadap kondisi ataupun fenomena eksternal yang dapat mempengaruhi operasional sistem, yaitu terdiri dari perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batas-batasannya, asumsi ketergantungan. Next. Giliran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jebri Junito. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4.2.1 yang dimana menjelaskan tentang perspektif produk. EDEMPO Sumatera Selatan adalah sistem layanan publik berbasis web dan aplikasi mobile yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dan informasi terkait pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sistem ini akan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana utama dan mempercepat proses pelayanan publik, memungkinkan transparansi dan meminimalisir keluhan dari masyarakat. Kemudian 4.2.2 fungsi produk. Fungsi dasar yang harus tersedia pada perangkat lunak ini ialah yang pertama, informasi publik, menyediakan informasi mengenai kebijakan, peraturan, pengumuman, dan berita terkait dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pengaduan masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan atau pengaduan terkait layanan publik atau isu yang ada. Pengguna juga dapat melacak status pengaduan mereka secara real time. Kemudian permohonan layanan administrasi, yang dimana masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen atau surat resmi dari instansi pemerintah. Sistem ini memungkinkan pengajuan surat, KTP, akta, dan dokumen administrasi lainnya. Kemudian manajemen admin SKPD. Admin dari setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dapat mengelola dan memverifikasi pengaduan serta permohonan layanan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian notifikasi status, memberikan informasi terkini mengenai status pengaduan dan permohonan layanan kepada masyarakat dan admin SKPD melalui email atau notifikasi aplikasi. Selanjutnya bagian 4.2.3 karakteristik pengguna. Pengguna sistem EDEMPO Sumatera Selatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat interaksi dengan sistem. Yang pertama, masyarakat atau end user. Pengguna utama yang mengakses sistem untuk memperoleh informasi publik atau mengajukan pengaduan serta permohonan layanan administrasi. Kemudian admin SKPD, pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan dan permohonan layanan dari masyarakat. Kemudian petugas layanan, pegawai atau pihak yang menangani pengaduan dan permohonan yang memerlukan tindak lanjut lebih lanjut. Selanjutnya bagian 4.2.4 batasan-batasan. Beberapa batasan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah yang pertama, platform. Aplikasi ini akan berjalan pada perangkat berbasis web dan mobile, memastikan dapat diakses melalui perangkat apapun yang mendukung internet. Aplikasi harus compatible dengan berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, dan browser modern. Kemudian skalabilitas, sistem harus dirancang untuk menangani jumlah pengguna yang besar, mengingat banyaknya masyarakat yang akan mengakses layanan ini. Kinerja sistem harus tetap optimal meskipun ada lonjakan jumlah penggunanya. Dan kemudian keamanan, karena data pengguna dan informasi sensitif lainnya akan ditangani oleh sistem. Perangkat lunak harus memenuhi standar keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Kemudian kompatibilitas dengan sistem pemerintah. Sistem EDEMPO harus dapat terintegrasi
dengan sistem lain yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta mematuhi standar dan prosedur yang berlaku di instansi pemerintah. Kemudian 4.2.5 asumsi dan kebergantungan. Bagian ini menguraikan beberapa asumsi yang diambil dalam merancang perangkat lunak ini serta ketergantungan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional sistem, yang dimana terdiri dari ketersediaan infrastruktur, pengguna perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung kinerja aplikasi. Sistem ini bergantung pada ketersediaan server dan perangkat yang cukup untuk menangani beban aplikasi. Konektivitas internet, aplikasi ini memerlukan akses internet untuk berfungsi dengan baik. Keberlanjutan kebijakan pemerintah. Sistem ini juga bergantung pada kebijakan pemerintah yang relevan, seperti kebijakan terkait data privasi, pengelolaan dokumen administrasi, dan standar keamanan. Setiap perubahan kebijakan akan memengaruhi sistem ini. Kemudian kemampuan pengguna. Asumsi bahwa pengguna yang terlibat memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital. Pelatihan pengguna mungkin diperlukan jika ada perubahan besar dalam antarmuka atau prosedur aplikasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Aprilia. Selanjutnya 4.3 deskripsi rinci kebutuhan. Bagian ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak secara rinci untuk memastikan bahwa pengembang dapat merancang dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Deskripsi ini mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, eksternal, serta kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem Edempo Sumatera Selatan. 4.3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal. Bagian ini menjelaskan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal seperti pengguna, perangkat keras, perangkat lunak lain, dan sistem komunikasi. Ini mungkin adalah UI dari gambar Edempo yang akan kami buat. Oke, silakan lanjut menjelaskan Rizky. Dilanjut 4.3.1 Antarmuka pengguna. Sistem Edempo Sumatera Selatan akan memiliki antarmuka pengguna berbasis web dan mobile yang dapat diakses oleh masyarakat, admin SKPD, dan petugas. Ada beberapa fitur yang harus ada dalam antarmuka pengguna meliputi: pertama, halaman login. Pengguna harus dapat masuk dengan menggunakan akun yang terdaftar. Yang kedua ada dashboard. Tampilan utama yang menunjukkan menu informasi, pengaduan, permohonan layanan, dan status. Yang ketiga ada formulir pengaduan dan permohonan layanan. Pengguna dapat mengisi formulir untuk mengajukan pengaduan dan permohonan layanan. Yang keempat, laporan dan notifikasi. Pengguna akan menerima laporan tentang status pengaduan dan permohonan, serta notifikasi tentang pembaruan. 4.3.1 2. Antarmuka perangkat lunak. Perangkat keras. Sistem ini akan berjalan pada perangkat keras dengan spesifikasi minimum sebagai berikut. Yang pertama ada server. Perangkat keras untuk hosting, aplikasi, dan database yang mendukung kinerja yang tinggi dan dapat menangani banyak pengguna. Yang kedua, perangkat pengguna. Pengguna dapat mengakses aplikasi melalui perangkat berbasis PC, laptop, tablet, atau smartphone yang mendukung browser modern atau aplikasi mobile. 4.3.1 3. Antarmuka perangkat lunak. Pertama, web browser. Sistem harus kompatibel dengan browser modern seperti Google Chrome, Firefox, Safari, dan Microsoft Edge. Yang kedua, mobile US. Aplikasi mobile harus kompatibel dengan Android versi 5.0 atau lebih tinggi dan iOS versi 12 atau lebih tinggi. Yang ketiga ada database. Sistem akan menggunakan MySQL atau PostgreSQL sebagai database untuk menyimpan data pengaduan, permohonan layanan, dan data pengguna. Yang keempat ada aplikasi harus memiliki API untuk integrasi dengan sistem pemerintahan lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 4.3.1 4. Antarmuka komunikasi. Sistem akan berkomunikasi menggunakan protokol standar seperti HTTP atau HTTPS untuk komunikasi data antar server dan pengguna. WebSocket untuk komunikasi real-time mengenai status pengaduan dan permohonan layanan. Email dan SMS untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna mengenai status pengaduan permohonan.
4.3.2 Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk menerima dan memproses masukan dan menghasilkan keluaran. Fungsionalitas utama sistem EDEMPO sebagai berikut. Oke, 4.3.2.1 ada yang namanya use case diagram. Yang di sini ada masyarakat, admin, dan petugas layanan. Di sini masyarakat melakukan registrasi. Setelah meregistrasi, maka dia akan melakukan login. Admin memantau status dari masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat melihat informasi. Kemudian masyarakat mengajukan permohonan layanan. Admin menerima permohonan tersebut. Kemudian petugas layanan juga menerima permohonan layanan tersebut. Di sini masyarakat melacak status dari permohonan tersebut. Petugas menerima status juga tersebut. Kemudian hasilnya menindaklanjuti permohonan atau pengaduan. 4.3.2.2 Fungsi 1 registrasi pengguna. Deskripsi use case. Pengguna baru dapat mendaftar untuk membuat akun di sistem dengan menyediakan informasi pribadi yang diperlukan, seperti nama, email, dan nomor telepon. Skenarionya, pengguna mengisi formulir pendaftaran. Kemudian sistem mengirimkan email verifikasi. Lalu pengguna mengonfirmasi email untuk menyelesaikan registrasi. Lalu pengguna berhasil login ke aplikasi. Selanjutnya diagram aktivitas. Pengguna melakukan formulir pendaftaran, lalu verifikasi email, dan bisa melakukan login. Diagram sequence. Pengguna mengirimkan data ke server, lalu verifikasi di sistem mengirimkan ke email diterima oleh pengguna menerima notifikasi dan bisa melakukan login. 4.3.2.2.1 Skenario atau deskripsi use case. Di sini lupa menambahkan namanya. Harusnya registrasi pengguna. Di sini kode use case-nya UC001. Nama use case-nya registrasi pengguna. Aktornya masyarakat atau publik. Deskripsinya pengguna baru melakukan pendaftaran di sistem untuk membuat akun agar dapat mengakses layanan yang disediakan oleh sistem EDEMPO Sumatera Selatan. Relasinya melakukan registrasi, verifikasi email, dan bisa login. Kondisi awal, pengguna mengunjungi halaman registrasi untuk membuat akun baru. Kondisi akhir, pengguna berhasil terdaftar dan dapat login ke sistem untuk menggunakan layanan. Alur kejadian normalnya, 1. Pengguna mengisi formulir registrasi dengan data yang diperlukan. 2. Sistem mengirimkan email verifikasi. 3. Pengguna menerima email verifikasi dan mengklik link untuk mengkonfirmasi akun. 4. Sistem mengonfirmasi dan mengaktifkan akun pengguna. 5. Pengguna dapat login ke sistem menggunakan kredensial yang telah didaftarkan. Lalu alur kejadian alternatif. Jika pengguna tidak menerima email verifikasi, mereka dapat mengklik kirim ulang email verifikasi untuk mendapat email baru. Jika pengguna memasukkan data yang salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memperbaiki data. Ini penjelasan use case hasil yang di atas tadi dari tabel 0.1 harusnya itu. Oke, selanjutnya 4.3.3 deskripsi kelas-kelas. Bagian ini memberikan gambaran tentang kelas-kelas yang digunakan dalam sistem EDEMPO Sumatera Selatan. Kelas-kelas ini menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam sistem, termasuk atribut, metode, dan hubungan antar kelas. 4.3.3.1 Diagram kelas. Diagram kelas menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sistem EDEMPO Sumatera Selatan. Kelas-kelas utama yang terlibat antara lain 1. User, yang dimana mempunyai atribut user ID, username, password, email, role, yang dimana ada masyarakat, admin SKPD, dan petugas layanan. Metodenya register, login, update profile, dan view status. 2. Admin atau turunan dari kelas user. Atributnya yang terdiri dari admin ID, metodenya verify complaint, proses service request, send notification. 3. Pengaduan, yang dimana ada atributnya complaint ID,
user ID atau urgency dari user, complaint type, description, status, date submit. Metodenya submit complaint, update complaint status. Kemudian ada permohonan yang dimana atributnya request ID, user ID, service type, status, date request. Metodenya submit request, update request status. Kemudian ada 5 notifikasi atributnya yang terdiri dari notification ID, user ID, message notification date, metodenya send notification, view notification. 4.3.3.2 Diagram domain persoalan. Diagram domain persoalan menggambarkan hubungan antar kelas dalam konteks sistem yang lebih besar, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kelas-kelas tersebut saling berinteraksi dalam proses bisnis yang dalam IDEMPO Sumatera Selatan. Tabel 01 deskripsi kelas domain persoalan. 1 yang dimana ada user, admin, pengaduan, dan permohonan. Ini mungkin metode, atribut, dan tugasnya dapat dibaca sendiri. Ini untuk penjelasan dari tabel 0.1 001. Kemudian ada 4.3.3.3 deskripsi kelas pengendali. Kelas pengendali bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis dan kontrol alur antar muka, pengguna dan sistem backend. Kelas-kelas ini bertindak sebagai penghubung antar data yang disediakan oleh kelas entity dan interaksi yang dilakukan oleh pengguna melalui antarmuka. Di sini ada 1 user control, 2 admin controller, 3 complaint controller, 4 service request controller, 5 notification controller. Ini ada metode, atribut, dan tugas-tugasnya. Untuk penjelasan kelas pengendalinya ini. Oke, selanjutnya 4.3.3.4 deskripsi kelas entity atau persistent. Kelas entity atau persistent bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data yang akan disimpan dalam basis data. Data yang dikelola oleh kelas ini memiliki sifat yang persisten, artinya data tersebut akan disimpan dalam database dan tetap ada meskipun aplikasi tertutup atau restart. Kelas entity akan berinteraksi langsung dengan sistem manajemen basis data atau DBMS untuk memastikan bahwa data yang masuk dalam aplikasi dapat disimpan dan diambil dengan benar. Ini tabel 03 label 03 deskripsi kelas entity, di mana ada user entity, complaint entity, service request entity, notification entity. Ini untuk penjelasan dari tabel di atas. Deskripsi kelas Banderi. Ini kelasnya berhubungan dengan forum atau user interface, yang dimana ada namanya user Banderi, complaint Banderi, request Banderi, notification Banderi. Ini untuk metode, atribut, dan tugasnya. Ini untuk penjelasan kelas Banderi. Mungkin itu aja yang dapat kami jelaskan dari progres SKPL yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Lika Ayonda untuk melakukan penutupan sesi ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari progres SKPL dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.